memang kegiatan ini kita mengambil momen dalam rangka hari ulang tahun TNI Angkatan Laut yang ke-77. Kenapa diambil jarak 7,7 itu kan maksudnya memaknai 77 tahun TNI Angkatan Laut. Ini hanya momentum saja, sekaligus juga kita sebenarnya membantu pemerintah sesuai dengan tema HUT TNI Angkatan Laut kali ini adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat untuk mendukung pemerintah mewujudkan itu. Jadi setelah pasca pandemi ya, walaupun belum dianggap selesai, tapi ini kan sudah mulai bangkit kembali. Ini kan perlu stimulan, perlu kegiatan-kegiatan untuk sebagai pendorong, menstimulasi kegiatan lainnya agar bergerak. Jadi ini juga salah satu tujuan dilakukannya kegiatan ini. Dan kita juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah, termasuk juga dengan organisasi-organisasi. Ini juga kita menggandeng klub-klub pelari untuk mewujudkan itu. Ya diharapkan ya ini kan momen ini akan mengumpulkan banyak peserta, otomatis juga nanti sektor-sektor lain juga diharapkan untuk bergerak, perekonomian, pariwisata dan sebagainya. Betul ya. Alhamdulillah kita setelah 6 tahun hibernasi ya event lari ini berpanjang sudah 6 tahun ya, Batang atau sekarang kita tempel dengan nama-nama kata-kata Batam Batu Ampar TNI ini tidak digelar lagi. Jadi kita coba hidupkan lagi event-event yang marketable, artinya memang punya baik itu pengunjung, partisipan dan potensi untuk mendatangkan wisatawan domestik dan mancanegara. Jadi alhamdulillah insya Allah besok hari kita akan berevent kembali dan Bapak Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi insya Allah akan juga membuka langsung nantinya membuka, dan tahun ini digelar bersama-sama dengan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut. Ini luar biasa. Jadi partisipannya ini kalau kita tidak batasi mungkin hampir 1.500-an mungkin nyampe nih. Ya. Ini lebih kurang 1.000. Mudah-mudahan nantinya event ini bisa memberikan dampak bagi perputaran ekonomi, terus meningkatkan tentunya sportivitas, prestasi dan sebagainya. Karena juga di samping event ini adalah event sport tourism. Ya, jadi ini sport tourism ya. Kita juga bekerja sama dengan Gojek. Nah, luar biasa Gojek mensupport kita untuk mengadakan bazar. Lebih kurang 30 tenan selama 3 hari. Jadi mulai dari kemarin sudah dibuka sampai esok harinya. Nah, jadi multi efek ya. Multi efek. Dampak dari semuanya dari event ini akan memberikan dampak yang lebih luas lagi. Ada satu hal kenapa kita sangat bersemangat untuk menggelar Batu Ampar TNI ini, karena ingin memperlihatkan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah Kota Batam, yang juga BP Batam diketuai oleh Bapak Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi. Infrastruktur ya. Nanti rute yang kita tempuh ini sama antara rute untuk umum, pelajar, dan kategori TNI Polri. Jarak juga sama? Iya, jaraknya berbeda. Nanti TNI Polri pas sampai dengan 7,7 kilo itu akan finish, kemudian pelari-pelari lain akan melanjutkan. 10 kilo ya? Nah, 10 kilo, benar. Nah, kita sangat luar biasa. Saya melihat hari ini mulai pendaftaran ulang, pengambilan kaos dan yang lain-lain, pembangunan amenity yang lain. Dan kita berterima kasih kepada sponsor-sponsor yang memberikan dukungan terhadap event ini. Ya banyak sekali, dan terutama venue yang diizinkan oleh Pacific Hotel untuk dijadikan start dan finish nantinya untuk kategori umum dan pelajar. Baik, ini banyak sekali, jadi saya mau mendapatkan list ini karena kita
dalam hal teknis itu di range oleh PASI dan tentunya wasit dari IGO, Ikatan Guru Olahraga. Jadi di antaranya banyak sekali ya, termasuk pelari-pelari asing juga saya lihat itu ada yang ikut mendaftar. Tidak apa-apa, ini mungkin event yang sudah 6 tahun kita tidak gelar, tahun depan insya Allah kita gelar lagi, kita akbarkan lagi karena kita masih dalam masa pandemi. Jadi artinya protokol kesehatan, kemudian juga animo orang untuk berkumpul dan sebagainya juga mulai naik lagi, karena kita lihat dari kunjungan wisatawan dalam 4 bulan terakhir ini terus meningkat di Batam, mulai dari 16.000, kemudian kemarin di bulan Mei ya kalau saya tidak salah itu ada 39.000, dan alhamdulillah di Juli kemarin terus kita mendapatkan 57.000 wisatawan meningkat terus ya, yang memang kalau dalam keadaan normal sebelum COVID itu hampir 150.000 ya. Jadi kembali saya bilangkan tadi kenapa kita event ini bersemangat, karena kita melihatkan infrastruktur yang dibangun oleh Bapak Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, jalan-jalannya diperlebar, ada 5 jalur sampai 2 lajur, kemudian ada yang sedang dibangun. Nah, inilah dalam konsep kepariwisata sport tourism, pertama kali amenitas, keduanya tentu aksesibilitas dulu, baik itu darat, laut dan udara, dan juga maya ya, internet apa semua tidak putus. Kemudian tentunya amenitas. Kita melihat ini ada Pacific hotel yang luar biasa, kemudian ada 275 hotel yang ada di Batam. Itu akan ada beberapa rute yang dilewati ya, termasuk juga tentunya mall-mall ya, shopping mall, kemudian ke restoran-restoran, itu amenitas. Batam cukup lengkap. Dan terakhir tentunya atraksi. Nah, kita punya hampir 200-an atraksi di tahun ini, baik itu atraksi buatan atau atraksi budaya dan mungkin atraksi alam ya. Nah, event Batam 10K ini juga akan kita kemas demikian rupa, sehingga juga saya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ikut membantu mempromosikan event ini. Bukan tidak mungkin di tahun depan nantinya di samping Keduri Seni Melayu, Batu Ampar 10K ini akan menjadi satu event kalender nasional ya, kalender of event yang disebut dengan Karisma Event Nusantara dari Kemenparekraf. Nah, kita coba akan dorong ini untuk di tahun depan, sehingga apapun eventnya di Batam dapat kita gelar dengan baik. Oke, baik, mantap.